Udah sekitar sebulan saya Udah sekitar sebulan ini aku pulang ke Bontang karena di sini ada keluargaku. Ngomong-ngomong tentang Bontang, banyak teman kuliahku, teman SMA aku tuh yang nanya ke aku, "Bin, Bontang itu gimana sih? Bin, Bontang itu hutan ya? Di Bontang ada mall apa aja?" Biasanya nih orang-orang yang udah tahu Bontang itu karena ada 4 hal. Hal pertama, mereka tahu Bontang karena di Bontang ini ada dua perusahaan besar. Ada dua perusahaan besar, yaitu PT Pupuk Kaltim dan PT Badak. Alasan kedua, kenapa orang tahu Bontang? Karena di Bontang ini ada marching band yang terkenal banget, namanya marching band Bontang Pupuk Kaltim, yang sering banget juara se-Nusantara, se-Indonesia, dan kemarin baru aja juara di Thailand. Alasan ketiga kenapa orang tahu Bontang, karena di Bontang ini ada tim sepak bola namanya Bontang PKT. Kalau kamu anak bola, harusnya kamu tahu Bontang PKT itu apa. Walaupun sekarang nasib Bontang PKT itu... Alasan terakhir kenapa orang tahu Bontang itu biasanya karena mereka punya temen dari Bontang. Nah, karena itu hari ini aku mau coba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah aku kumpulin tentang Bontang. Mungkin kita mulai aja langsung dari pertanyaan yang agak mendasar dulu ya. Bin, Bontang itu ada di mana? Buat teman-teman yang belum tahu Bontang itu di mana, oke, nggak apa-apa, mungkin lewat video ini teman-teman jadi tahu Bontang itu ada di mana tanpa perlu googling dahulu. Jadi Bontang itu ada di Kalimantan Timur ya, di Pulau Kalimantan. Atau juga teman-teman lebih familiar sama Balikpapan atau Samarinda, ya, Bontang, Samarinda, Balikpapan itu berada di satu komplek yang sama, yaitu Kalimantan Timur. Mereka udah akrab banget, mereka udah bersahabat, mereka udah bro banget, udah kayak saudara lah. Berikutnya, Bin, kalau ke Bontang naik apa? Kalau teman-teman dari Jawa, kayak aku ini yang SMA dan kuliahnya di Jawa, buat ke Bontang bisa naik pesawat. Tapi nggak ada pesawat komersil gitu yang dari Jawa langsung turun di Bontang, itu nggak ada. Harus transit dulu di Balikpapan. Nanti dari Balikpapan ke Bontangnya bisa lewat dua jalur. Bisa lewat jalur darat, bisa lewat jalur udara, yaitu pesawat. Nah, lewat jalur darat ini teman-teman nanti bisa pakai bis, bisa pakai mobil, bisa pakai motor, sepeda juga boleh. Tapi nggak ada kereta api ya, karena di Kalimantan ini memang belum ada transportasi kereta api. Nanti perjalanan dari Balikpapan ke Bontang ini akan melewati Samarinda, dan waktu tempuhnya Bontang Balikpapan kurang lebih 5 jam. Nah, 5 jam perjalanan ini akan melewati jalanan yang sungguh roller coaster. Jalanan itu naik turun, serta kualitas dan komposisi jalanannya ini bisa dibilang kurang bagus ya, karena biasanya sering bolong, sering berlubang, sama aja ya, sering rusak lah, nggak mulus-mulus banget gitu jalanannya. Kalau untuk naik pesawat, waktu tempuhnya tuh cuma 45 menit. Tapi yang naik pesawat ini bukan orang umum, bukan buat siapa aja, karena yang diperbolehkan naik pesawat itu hanya untuk karyawan perusahaan PKT dan Badak, atau keluarganya, atau tamu-tamu perusahaan aja. Pesawatnya pun cuma ada dua ya, kayaknya cuma ada 2 pesawat. Kapasitas penumpangnya itu kurang lebih cuma 40 orang. Bontang itu hutan-hutan gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah tahu Bontang ada di mana, yaitu di Kalimantan, berpikir Kalimantan itu identik dengan hutan. Jadi juga berpikirnya Bontang itu kota hutan. Padahal Bontang nggak sehutan yang teman-teman pikirkan. Walaupun kalau dilihat, ya emang sih Bontang itu banyak pohonnya ketimbang kota-kota besar lainnya. Bin, logat Bontang kayak gimana? Waduh, gimana ya? Kalau yang aku gini bisa dibilang udah bukan logat Bontang banget ya, karena udah kelamaan di Jawa, jadi logat Bontangnya juga udah pudar, udah nggak terlalu kental lah. Tapi yang aku ingat di Bontang ini ada beberapa imbuhan kata seperti kah, nah, pale, sama ada kata bote. Kita coba. Kah, kalau orang bukan Bontang ngomongnya gini, kamu udah makan. Kalau orang Bontang ngomongnya gini, kamu udah makan kah?
Kemudian ada kata imbuhan. Nah, kalau orang bukan Bontang ngomongnya gini. Pintunya yang itu. Kalau orang Bontang ngomongnya gini. Pintunya yang itu nah. Kemudian ada juga kata pale. Pale ya. Kita coba. Kalau orang bukan Bontang ngomongnya gini. Nanti jemput dong. Kalau orang Bontang ngomongnya gini. Jemput pale. Oh my god. Bote. Bote ini sebenarnya kata ganti bohong. Bohong jadi bote gitu. Simpel aja. Kalau misalnya kamu bohong. Kalau orang Bontang ngomong gini. Bote-bote nah. Men, logat Bontang ini kalau aku bilang kayaknya kecampur sama logat Bugis karena di Bontang ini banyak pendatang dari Bugis. Jadi seperti itu. Bin, jalanan di Bontang kayak apa Bin? 3 kata buat jalanan di Bontang ya. Naik, turun, dan sepi. Bontang ini jalannya naik turun banget. Oleh karena itu di sini nggak ada beca, di sini nggak ada delman. Karena jalanan naik turun tuh rasanya cobaan banget buat orang-orang dengan mobil kopling. Tapi enaknya jalanan naik turun di Bontang ini jadi jarang banget namanya banjir ya. Di Bontang juga hitungan tergolong sepi. Di sini jarang banget macet. Kayaknya itu terakhir kali macet itu Pawe Takbiran. Nah di Bontang ini juga jarang banget ada yang namanya pengamen. Dan juga yang paling penting di Bontang itu jarang ada tukang parkir. Kalau di kota lain nih cuma ngambil duit di ATM aja ditungguin tukang parkir. Di Bontang nggak ada men. Bin, tempat main atau tempat wisata di Bontang itu di mana aja? Tempat main dan tempat wisata di Bontang itu banyak banget. Ada googling dulu. Waktu aku kecil aku sering banget main, ada tempat gitu namanya Cibodas. Selain itu juga ada namanya Koperasi Karyawan PKT atau biasanya lebih dikenal koperasi aja. Sampai sekarang ini tiap aku pulang ke Bontang biasanya ngumpul sama teman-teman itu di koperasi. Karena apa? Karena kita nggak tahu lagi harus kumpul di mana. Ada juga tempat wisata yang belum lama ini dibuka, namanya hutan mangrove. Itu keren banget. Jadi itu tempat wisata isinya mangrove. Sebenarnya masih banyak banget tempat wisata di Bontang, kayak ada cafe Singapura yang ada patung singanya yang kayak di Singapura itu. Kemudian ada juga Bontang Kuala, di sana ada wisata laut. Di sana ada restoran bentuknya kapal. Kemudian ada Beras Basah, itu pulau di tengah laut yang keren banget. Walaupun aku belum pernah ke sana, itu pemandangannya bagus banget. Kalau teman-teman dari Google juga banyak. Kalau kesana harus naik speedboat. Wah keren lah di Bontang, wisatanya, wisata lautnya keren-keren. Bin, di Bontang ada hiburan apa aja nih? Ada bioskop nggak? Mallnya berapa? Ada McD nggak? Ada tempat karaoke nggak? Di Bontang ini setauku baru ada 2 mall, namanya Bontang Plaza dan Ramayana. Itu mall bukan ya? Kalau ngomongin hiburan di Bontang, jangan bandingin dengan hiburan di kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung atau Jogja. Terutama hiburan seperti tempat bioskop lah, atau tempat kafe-kafe hits kayak Starbucks, kayak McD, atau Dunkin Donut, atau Jeko, atau Pizza Hut, atau segala macam lah. Karena di Bontang ini belum ada. Dan bisa aja kemungkinan di kehidupan berikutnya
Bontang akan ada tempat-tempat seperti itu. Lagian ngapain juga di Bontang banyak tempat nongkrong gaul, tempat nongkrong hits. Kalau ketika kita nongkrong sama teman-teman malah sibuk sama HP sendiri, atau malah cuma jadi bahan buat update status. Ternyata di Bontang ini belum ada Indomaret dan Alfamart. Kalau di kota lain biasanya Alfamart dan Indomaret jadi patokan tempat, di Bontang nggak ada. Di Bontang belum ada Alfamart dan Indomaret. Entah kenapa ya. Padahal lumayan buat ngadem. Kemudian hiburan juga identik dengan konser musik. Di Bontang sendiri, konser musik dengan mendatangkan bintang tamu nasional masih bisa dihitung pakai jari lah. Konsernya kalau nggak acara ulang tahun perusahaan, acara ulang tahun Kota Bontang, atau acara malam pergantian tahun baru. Oke, mungkin segitu dulu aja aku ngejawab pertanyaan teman-teman mengenai Bontang. Mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran atau masih tertarik sama Bontang itu kayak gimana, boleh ditulis di kolom ayam dari mana lagi? Ditulis di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, jadi inget bulan depan nih tanggal 11 Maret kalau nggak salah ada konser musik Isyana Saraswati yang bakal tampil di Bontang.